Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaman Mustaqim, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas modul 2.3 aksi nyata. Kita saksikan videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Salam sehat tentunya ya, salam sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah. Oke Bu, langsung saja. Kemarin nih Ibu Ipah itu telah melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, dari pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kira-kira tujuan pembelajaran apa sih Bu? Karena materinya adalah menyampaikan kritik yang santun, tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat mengevaluasi teks anekdot dari isi teks anekdot dan aspek makna tersirat. Lalu peserta didik dapat mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot itu sendiri, Pak. Dengan baik tentunya. Oh gitu ya, tujuan pembelajarannya ini sudah sangat jelas. Berikutnya Bu, area mana yang Ibu capai dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu? Alhamdulillah ya Pak, area yang telah saya capai, peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, tentunya karena media dan model pembelajaran yang saya suguhkan. Lalu mereka antusias sampai di akhir pembelajaran. Oke, ya dari pengetahuan keterampilannya juga dinilai ya? Iya, dari aspek pengetahuan, keterampilan, lalu sikap itu saya masukkan di dalam instrumen penilaian. Selama pembelajaran pastinya saya menilai itu, Pak. Oke, mantap. Berikutnya Bu, strategi apa yang akan digunakan agar pembelajaran tercapai? Strateginya yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan PBL ya Pak ya, problem based learning. Karena di mana kenapa saya menggunakan metode itu, karena PBL itu yang bekerja adalah peserta didik, lebih mengacu kepada peserta didik. Makanya saya menggunakan PBL dan menggunakan LKPD yang tentunya dengan yang menarik gitu Pak, LKPD-nya. Lalu media dan bahan ajarnya juga saya suguhkan dengan yang menarik gitu. Ya, baik. Berikutnya Bu, dari persiapan ini apakah ada yang bisa yang membantu ya dalam syutingnya itu sendiri Bu, gitu kan ada pengambilan gambar kan tentunya gitu. Saya mungkin butuh bantuan Bapak ya Pak ya sebagai observer. Mungkin kalau shoot video mungkin ada teman yang lain. Kalau Bapak itu sendiri sebagai observer menganalisis dan mengevaluasi tentunya ya Pak, sehingga ke depan saya bisa menjadi lebih baik saat pembelajaran gitu. Apa yang sudah tercapai dan apa yang belum, tentunya saya membutuhkan evaluasi dari observer. Kira-kira bagaimana melakukan supervisi akademik gitu untuk semacam memberikan masukan tersebut itu bagaimana Bu? Kalau memang dirasa belum saat supervisi akademik hari ini saya belum memenuhi prasyarat yang lain, mungkin saya mengikuti pelatihan-pelatihan, kan sekarang mah banyak ya Pak, pelatihan pembelajaran gitu, baik online ataupun offline gitu. Saya melakukan itu dan mungkin akan berkomunikasi dengan teman sejawat yang lebih berpengalaman gitu. Iya. Terakhir Bu, sebagai kesimpulan ya dari kegiatan pembelajaran Ibu lakukan gitu, ada nggak semacam refleksinya ya sebagai bentuk kesimpulan? Setelah melakukan supervisi akademik hari ini, mungkin tindak lanjutnya yang saya akan ke depan lakukan yaitu membuat strategi atau media dan bahan ajar yang lebih menarik sehingga siswa akan terpenuhi kebutuhan pembelajarannya gitu, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya tentunya. Seperti dari ajar filosofi Hajar Dewantara ya. Iya. Baik Ibu, itu sebagai penutup ya. Alhamdulillah kegiatan pra observasi kita telah selesai. Salam bahagia tentunya Bu. Terakhir dari saya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Halo. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya biar berkah dan lancar. Marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita, pastinya kita akan lebih mudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Betul? Betul. Baik, Bapak absen dulu ya. Hari ini yang masuk siapa aja? Kita masuk siapa aja? Andini ada? Oh ada ya, Andini itu ya. Kemudian Dery ada? Ada. Oh ada, iya. Alhamdulillah, cek paginya ada semua. Alhamdulillah, coba tengok kanan kirinya. Alhamdulillah ada semuanya ya? Iya. Alhamdulillah, kasihnya memang luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Ya, baik. Kita berdiri dulu ya, semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Sudah? Bapak kasih contoh dulu ya. Tepuk toge. Bapak ulang ya. Kalau ada sebelum Bapak, nanti kalian dihukum. Jadi Bapak dulu baru kalian, paham? Tepuk toge. Nggak boleh cuma dihukum. Ulang ya. Kata Bapak tepuk toge, berarti Bapak dulu baru kalian. Tepuk toge. Gitu ya. Paham? Oke, kita coba. Tepuk toge. Sekali lagi biar semangat. Tepuk toge. Oke, terima kasih. Alhamdulillah udah segar ya kalian ya. Luar biasa. Ya apa pembelajaran Bapak kali ini tentang masalah anekdot ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengevaluasi teks, anekdot berisi teks anekdot dan aspek makna tersirat. Kemudian peserta didik mampu mengonstruksikan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan. Sebelum ke materi berikutnya atau sebelum ke lembar berikutnya, ada yang tahu apa itu anekdot? Acuh, silakan. Malah anekdot itu apa sih? Apa? Silakan ya. Neng, anekdot adalah teks yang berisi humor. betul sekali 100 ya. Nanti Bapak kasih catat habis dari sini ya. Oke, berikutnya next. Ya, anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot juga mengandung sebuah kritikan atau sindiran halus kepada seseorang. Ya, cerita lucu seringkali kita jumpai di kehidupan sehari-hari, dan cerita lucu tersebut dapat berupa cerita fiktif. Fiktif itu tidak nyata ya, ataupun nyata, dan salah satu cerita lucu tersebut yaitu anekdot ya. Kalau kalian lihat stand up komedi di TV itu juga salah satu dari anekdot ya, yang mengandung lucu tapi ada kritikannya. Anekdot sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, contohnya stand up komedi dan dalam acara TV Lapor Pak ya. Banyak sih acara-acara TV yang mengandung makna anekdot. Ada yang bertanya sampai sini? Tidak ada, lanjut ya. Oke. Berikutnya, karakteristik dari teks anekdot, cerita lucu dan menarik. Teks anekdot mengandung kisah humor atau kelucuan, ya, bersifat menyindir ataupun mengkritik, di mana tujuan penyusunannya itu melucu, menyindir atau mengkritik seseorang dengan cara halus, ya. Kemudian bersifat mengesankan. Teks anekdot mengandung sesuatu yang menggelitik atau mengesankan sehingga menghibur pembaca atau pendengarnya, ya. Menceritakan tokoh masyarakat atau tokoh terkenal. Tokoh yang diceritakan biasanya tokoh terkenal yang ada di masyarakat, ya, mengenai peristiwa dan kejadian tokoh tersebut. Mengandung pesan moral, ini yang paling penting ya. Gimana pun celotehannya gimana, jangan lihat orang bagaimana dia amburadul atau brengsek, tapi ketika dia menyampaikan sesuatu dengan sesuatu yang positif gitu ya, kita ambil hikmahnya, benar nggak? Jangan lihat orang, tapi lihat pesan yang disampaikan. Dan itu ada salah satu dari pesan moral. Ya. Jangan kau lihat seseorangnya, tapi lihat isi yang dibicarakannya, gitu ya. Teks anekdot tidak hanya mengandung hiburan, tetapi juga pesan moral kepada pembaca atau pendengar melalui kisah yang diceritakan. Oke, kamu sampai sini? Pasti 10 akar satu kan luar biasa ya. Salah satu nilai terbaik juga di rata-rata rapot ya, rata-rata UTS kemarin ya, bener kan? Luar biasa memang 10 akar satu. Kasih lagi tepuk tangan. Oke, berikutnya ada yang ditanyakan sampai sini sebelum Bapak lanjutkan?
Nggak ada. Pintar-pintar ya. Tentu teks anekdot ya, ada orientasi, ada komunikasi, dan ada evaluasi. Orientasi itu maksudnya bagian ini berisi latar belakang terjadinya peristiwa atau kejadian, pengenalan tokoh dan latar dalam cerita. Komunikasinya bagian ini berisi kemunculan masalah yang dialami tokoh sampai puncak masalah atau klimaks. Pada bagian ini terdapat sesuatu yang mengesankan atau menggelitik, ya. Itu bagian dari komunikasi. Kemudian akhir, yang C-nya evaluasi. Bagian evaluasi merupakan bagian akhir cerita atau disebut juga koda, ya. Ada di sini namanya koda atau kodam atau kodok. Pak ada kodir ya. Kamu hadir namanya. Baik, kita lanjut. Yang berisi pesan moral yang dapat dipetik dari cerita bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak. Oke, paham sampai sini? Ya, ini contoh kasus nanti kalian kasih masukan ya. Makna intrinsik atau makna dari dalam cerita ini apa sih? Ya, kita bersama-sama saksikan ini. Lucu banget si gendut ini ya. Nah, si gendut berjalan, dua orang sambil nari-nari kayak padaman ya. Nah, si gendut makanya melotot ya. Kemudian saksikan ini. Lucu banget si gendut ini ya. Nah, si gendut berjalan, dua orang sambil nari-nari kayak padaman ya. Nah, si gendut makanya melotot ya. Kemudian dia saling apa namanya ya, saling menjatuhkan sepertinya ya. Nah, apa lu nggak kenapa-napa gue ya. Diam, aku mau bobok. Awas, aku mau pergi ya. Tolong kasih jalan. Aduh, ada anak kecil nih ganggu saya ya. Hai, kamu pergi sana, pergi. Akan kubuang kau jauh-jauh ya. Rasakan kau ya. Kau belum rasain kok. Ya. Kamu gak mau mikir dari sini, aku mau jalan. Tolong kamu pergi. Tolong pergi. Aku mau jalan ini. Kamu mengganggu saja. Aku tendang kamu ya. Aku masih kuat ya. Awas kamu, aku mau pergi. Jangan halangi jalan aku. Aku dua-duanya bisa dia jatuh. Aku yang digigit kali ini ya, kata si kucing kan. Rasakan lo, aku selamat, kamu yang jatuh. Si kucing yang bahagia ya, melihat penderitaan yang jatuh ya. Halo bro, kita selamatkan di sini. Yang lain kemudian dua orang itu jatuh ke jurang tadi ya. Karena mereka nggak cerdas. Aku cerdas, punya gigi yang tajam sehingga tadinya aku gigit terus jatuh jembatannya, akhirnya yang dua orang si gendut itu jatuh. Ya kita happy ya. Oke. Baik, dari kisah ini ada yang mau ada yang ingin disampaikan, kisah inspirasi atau nilai intrinsik dari cerita ini. Satu orang Nurmala, silakan. Saya Pak. Oh iya, lupa Bapaknya Nurmala ada di situ ya. Tadi ngacu nggak kelihatan teman-teman ada di sana. Silakan Nurmala, apa nilai intrinsik yang Dari ada cerita di cerita ini? tersebut kita bisa mencontohkan bahwa sesama manusia itu jangan egois ya. Jadi saling mengalah, jangan yang satu pengen ini, yang satu pengen, jadi harus seperfrekuensi. Satu frekuensi. Ya. Ya. Ada lagi? Udah. Luar biasa sih tepuk. Poinnya apa? Nggak boleh egois. Harus ada yang mengalah salah satu. Kalau ada yang mengalah, tadi si dua gendut itu kan dia ngasih jalan aja, udah dia jalan sendiri ya. Sini masih ada yang egois? Kayaknya nggak ada sebelumnya. Ada Pak, teman saya. Ada ya, masih ada yang egois. Hari gini masih egois. Baik, ada lagi teman-teman yang mau berkomentar tentang nilai
intrinsik dari cerita ini? Tidak ada, sudah diwakili sama Malaya sepertinya ya. Oke, begitu selanjutnya sorry. Tapi ini materinya udah selesai ya. Ini ke awal. Baik, LKPD waktu Bapak tadi masuk kan udah dikasih ya sebelumnya LKM-nya untuk dibagikan. Sudah ada 6 topik nanti dengan LKPD. Apa itu singkatan LKPD? Lembar kerja peserta didik. Itu. Jadi kalian lembar kerja di situ ditulis ada tugas-tugas atau soal-soal itu dikasih. Namanya disebut LKPD. Ya. Kemudian di LKPD itu apa tadi? Sebelum 15 menit sebelum masuk kalian sudah ini ya sudah mengerjakan. Nah berikutnya kalian udah dapat ini kan, udah dibagikan ini tadi sama KM-nya ya. Bapak minta ke KM untuk dibagikan ini, jadi bapak nggak mau pusing sebelum masuk kalian udah dapat ini kan. Oke, udah dapat semuanya, coba diangkat semuanya warna-warni, ada ungu, ada warna hijau, ada warna pastel, ada warna pink dan lain sebagainya, warna-warni. Oke, ya diisi soalnya ya dari LKPD yang Bapak berikan. Tolong diisi cerita itu ada unsur humornya atau tidak, ya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengisi tadi skenot yang Bapak bagikan, ya. Nanti kalau sudah ditentang kelompok, ya. Oke. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi LKPD, soalnya sudah ada di LKPD ya. Ya. Potong dulu. Alhamdulillah, anak-anak sudah selesai sepertinya. Bapak cek satu-satu, kalian sudah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD berupa di skenot yang tadi warna-warni. Saatnya sekarang untuk menempelkan skenotnya yang di depan yang Bapak udah siapkan dan ya. Silakan Sob ditempelkan. Hati-hati ada kabel. Kalian analisis dulu. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya, salam sehat dan bahagia tentunya ya Bu ya. Setelah saya lihat ya kemarin ya, kita melakukan praobservasi, kemudian ada pembelajaran. Nah sekarang ada pasca observasi ya, setelah Ibu melakukan proses pembelajaran kemarin dengan anak-anak. Nah, saya sudah lihat kegiatan Ibu sebelumnya itu ya Bu ya. Nah, dari situ ada 3 diferensiasi ya Bu ya yang Ibu gunakan. Nah, kira-kira apa saja kalau boleh diceritakan Bu? Saya menggunakan 3 diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, lalu yang kedua proses, yang ketiga produk. Tentunya kalau konten itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya Pak ya. Dilakukan diagnostik awal dulu gitu. Dengan hasil diagnostik itu saya menggunakan beberapa diferensiasi itu. Di proses itu misalkan ada anak yang audio, saya berikannya medianya dengan bahan audio. Kalau audio visual gitu dengan audio visual, kinestetik dan visual begitu Pak. Iya, baik. Luar biasa ya Bu ya. Berikutnya nih kira-kira kelebihan Ibu itu apa saja sih dalam hal kemarin proses pembelajarannya? Alhamdulillah ya Pak, diberikan kelebihan dapat menguasai IT mungkin ya Pak ya, karena kan memang harus disesuaikan dengan zaman sekarang tuntutannya ya Pak ya. Jadi dengan media, model gitu saya menggunakan IT. Di proses pembelajaran pun di LKPD-nya saya menggunakan barcode yang bersinggungan dengan IT itu sendiri, sehingga anak-anak bisa antusias dan menarik perhatian siswa gitu. Tidak monoton ya Pak ya, hanya mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Untuk media pembelajarannya juga saya menggunakan PowerPoint yang mereka bisa lihat gitu. Dengan banyaknya mereka kan senangnya ada suara, ada materinya gitu. Jadi tidak melulu kita yang menyampaikan materinya. Baik. Dari IT ya tadi yang memang Ibu punya kelebihan gitu. Nah, dalam berdiferensiasi kinestetik siswa itu apa saja Bu?
Sepertinya ya Pak ya, anak kita kan sukanya kalau yang kinestetik itu bergerak ya Pak ya. Jadi itu bisa terpenuhi ketika kita setelah mereka mendengarkan media, lalu menuliskan LKPD-nya, lalu mereka dapat ceritakan bergerak ke menggunakan window shopping juga saya Pak di presentasinya. Jadi terpenuhi segala sesuatunya, baik yang audio, baik yang visual dan kinestetik. Kinestetik itu kan mereka misalkan menggunakan komik ya Pak ya, gitu, banyak bergeraknya daripada berpikirnya gitu Pak. Nanti ada teman yang lain yang bisa menceritakan itu dengan teks gitu sih Pak, lebih ke situ. Baik. Nah kira-kira Bu, kendala apa yang Ibu hadapi selama kemarin proses pembelajaran dengan siswa-siswi tersebut? Waktu mungkin ya Pak, karena kan untuk membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa mungkin lebih banyak waktu, dan untuk membuat LKPD itu sendiri juga harus banyak waktu ya Pak ya gitu, karena kan kita mengingat harus terpenuhi beberapa kebutuhan siswa gitu, tidak disamaratakan. Baik Bu ya, tadi waktu dan proses pembuatan LKPD. Nah kira-kira Bu, apa yang Ibu lakukan terhadap kendala yang tadi? Mungkin di lain waktu saya akan mencoba strategi lain atau dengan media-media yang sudah mereka biasa gitu ya Pak. Misalkan mungkin medianya ke TikTok, mereka kan sudah gandrungi itu setiap hari gitu. Jadi lebih kepada apa ya, direfleksikan mereka sukanya apa gitu di handphone itu, karena memang saya selalu bersinggungan dengan handphone. Kendalanya mungkin strateginya juga saya akan pendekatan kepada wali siswa untuk dapat menstimulus kuota gitu ya Pak ya, karena kan mereka kebetulan di sekolah saya itu kuotanya hanya kuota WM aja Pak, tidak bisa dengan aplikasi lain gitu. Untuk terpenuhinya kebutuhan mereka kan kayak kita menggunakan kuisis gitu ya Pak, strateginya itu kan membutuhkan kuota di luar daripada WA gitu. Betul ya. Jadi memang dibebankan ke siswa juga ya, kuotanya kadang ada siswa yang kurang. Karena memang kebetulan di sekolah kita ini kan Pak belum ada jaringan yang fiber optik ya. Iya. Selama ini memang masih pemancar dia ya. Iya. Nah Bu, kira-kira dari kendala itu dan tindak lanjut yang akan dilakukan apa saja? Akan lebih banyak mengikuti pelatihan, lalu pendekatan kepada siswa, lebih banyak memotivasi siswa gitu ya Pak ya, untuk ikut pembelajaran dari awal sampai akhir itu kali Pak. Ya, kira-kira masukan untuk saya lakukan gitu ya, atau Ibu lakukan berarti ya? Bisa mengikuti berbagai pelatihan itu tadi Pak. Misalkan untuk peningkatan pembelajaran ya Pak ya, tentunya kita harus jangan berdiam diri, berhenti di zona nyaman kita. Artinya kita mau dinamis dan berkembang, mengikuti perkembangan zaman, karena kan siswa kita aja berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman. Masa iya kita gurunya statis gitu Pak, hanya konvensional, ceramah aja gitu. Lama-lama kan mereka mencari pengetahuannya di luar daripada kita gitu, yang akhirnya salah arah gitu ya Pak gitu. Itu aja sih Pak mungkin. Baik, alhamdulillah tidak terasa ini Bu ya, kegiatan pasca observasi ini telah selesai. Insya Allah saya tunggu ya Bu, semacam progresnya ya Bu ya. Baik. Agar tentunya akan ada perubahan ke yang lebih baik tentunya. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.